Halo, saya Muhammad Fakir Abdul Aziz dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Republik Indonesia dan Korea dalam ekonomi politik Memorandum of Understanding dengan perihal agenda investasi hijau yang berkelanjutan. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meluncurkan program strategis nasional yang dikenal sebagai Nawacita, dengan salah satu prioritas utama tercermin dalam Nawacita ke-7 yang mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal ini, Indonesia berfokus pada dua hal aspek penting, yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik seperti batu bara dan gas untuk pembangkit listrik nasional, dan juga mengembangkan sektor kendaraan ramah lingkungan dengan emisi rendah sebagai bagian dari komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau yang bisa kita kenal Sustainable Development Goals. Sebagai bagian dari strategi memperkuat kerjasama internasional untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia mengundang Presiden Korea Selatan untuk melakukan kunjungan kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan itu, kedua negara membahas peluang penguatan hubungan bilateral khususnya dalam sektor ekonomi, energi, dan industri. Nah, salah satu hasil utama kunjungan tersebut adalah penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang bisa kita kenal sebagai perjanjian kerjasama yang awal antara dua pihak yang belum bersifat mengikat secara hukum, tetapi menjadi dasar untuk perjanjian yang lebih lanjut. Nah, hasil Memorandum of Understanding ini mengenai tentang transportasi dan industri yang menjadi dasar kerjasama lebih lanjut antara kedua negara, yang dimana fokus dari kerjasama ini meliputi pembangunan ekonomi berbasis prinsip ramah lingkungan, prioritas pada pengembangan energi terbaru, teknologi rendah emisi, serta proyek-proyek berkelanjutan jangka panjang. Hal ini menarik dengan tujuan utama Indonesia berharap dapat menarik investasi dari Korea Selatan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan energi hijau, khususnya dalam bidang pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle ecosystem dan produksi baterai dan semikonduktor sebagai komponen utama dalam kendaraan listrik dan teknologi modern. Investasi ini diperuntukkan untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan lebih modern. Nah, jika dilihat di beberapa tahun terakhir ke belakang, Indonesia dan Korea Selatan mempererat hubungan strategis di berbagai sektor, terutama di bidang investasi dan teknologi industri. Salah satu tonggak penting dalam hubungan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman MOU antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM RI dan Minister of Trade, Industry and Energy MOTI dari Korea Selatan. Melalui kolaborasi ini dibentuklah konsorsium yang melibatkan sejumlah perusahaan besar Korea Selatan, yaitu seperti LG Energy Solution, Hyundai Motor Group, Kiai Corporation, and POSCO Holding. Konsorsium ini bekerja sama erat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah BUMN yang bertugas mengembangkan industri baterai listrik nasional, di mana proyek kolaborasi ini fokus utama dari kerjasama ini adalah membangun industri baterai listrik terintegrasi di Indonesia. Rantai industri ini mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari pertambangan bahan baku seperti nikel, pengolahan dan pelaburan mineral, pembuatan komponen baterai, hingga perakitan baterai untuk kendaraan listrik. Proyek ini tidak hanya menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik, tetapi juga mendukung transisi energi yang bersih, di mana dalam konteksnya global, dengan semakin mendasarnya isu perubahan iklim global, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi terbaru. Baik Indonesia maupun Korea Selatan menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan solusi terhadap tantangan lingkungan, termasuk dengan mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Melalui kerjasama ini, kedua negara berharap tidak hanya mempererat hubungan ekonomi, tapi kita bisa melihat kontribusi secara nyata terhadap agenda berkelanjutan global selanjutnya. Namun dalam kerjasama ini
dalam upaya mempererat kerjasama internasional khususnya di bidang investasi hijau berkelanjutan. Ini implementasi dari kerjasama ini tidak selalu berjalan mulus. Di balik semangat membangun sinergi lintas negara, namun terdapat kendala-kendala domestik di mana yang menghambat kelancaran pelaksanaan kesepakatan tersebut. Di mana beberapa kendala dari kerjasama ini adalah proses pembuatan kebijakan domestik yang lama. Pembuatan kebijakan di dalam negeri seringkali memerlukan waktu panjang, karena ini harus melakukan koordinasi banyak lembaga dan instansi. Dari kompleksitas birokrasi ini dapat menyebabkan keterlambatan dan responsibilitas dari tuntutan kesepakatan di tingkat internasional, dan juga ketidakpastian regulasi yang belum masuk ke finalisasi, di mana belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan perjanjian atau MOU. Ketidakpastian ini memperlambat implementasi dari konkret di lapangan yang berdampak langsung dalam kepercayaan antar mitra. Nah, untuk mengatasi kendala dalam persoalan isu dari kesepakatan ini, Indonesia mengambil beberapa langkah-langkah konkret, yaitu mempercepat kerjasama dengan Hyundai. Indonesia menjalin kerjasama strategis dengan Hyundai untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Electric Vehicle atau BEV, di mana kerjasama ini mencakup pembangunan pabrik kendaraan listrik dan pengembangan ekosistem pendukungnya di dalam negeri. Nah, di mana ini disusul dengan penerbitan Perpres nomor 55 tahun 2019. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transport. Ini memperkuat landasan hukum sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan kendaraan listrik nasional. Dan penandatangan MOU investasi mobil listrik pun tercapai pada 26 November 2019. Indonesia dan Hyundai resmi menandatangani Memorandum of Understanding MOU mengenai investasi di sektor kendaraan listrik. MOU ini menjadi pedoman kerjasama yang memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat sekaligus mendanai dimulai investasi besar-besaran di Indonesia. Dimana kenapa pentingnya kebijakan domestik ini? Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 menjadi dasar hukum dalam penyusunan MOU tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat pengembangan kendaraan listrik, tetapi juga memperjelas arah kebijakan industri otomotif nasional ke depan. Hal ini diperuntukkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor otomotif berbasis energi terbaru dari kerjasama MOU ini. Hyundai Motor Company yang membangun pabrik di Indonesia pada tahun 2022 dengan kapasitas produksi 1.150.000 unit per tahun berencana untuk memperluas menjadi 250 unit, investasi 11,55 miliar AS. Namun jika dilihat dari tahun 2025 ini, perusahaan asal Korea Selatan LG Energy Solution dilaporkan menarik investasi ratusan triliun rupiah untuk proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Keputusan ini dianggap merugikan proyek hilirisasi nikel di tanah air Indonesia ini. Menurut laporan kantor Beto Yonhap, konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG memutuskan untuk menarik diri dari proyek yang bernilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar dolar Amerika Serikat, yang setara dengan 129 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik masih terbatas, dan untuk mencapai pasar yang lebih luas, ini belum cukup diminati. Selain itu, dari laporan-laporan berita pada bulan-bulan sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu alasan LG mundur dari proyek tersebut adalah karena fenomena revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan UU TNI, yang dimana baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dan DPR, dimana revisi ini dinilai kontroversial karena memungkinkan personel militer untuk memegang jabatan pemerintahan tanpa harus diberhentikan dari posisi militer. Menurut Daily News dan berita-berita yang ada, kekhawatiran bahwa revisi UU TNI ini dapat mempengaruhi peraturan tentang kerjaan yang lebih ketat bagi perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa proses politik yang ada di Indonesia ini sangat mempengaruhi investasi-investasi dari sektor-sektor luar, dan juga ini mengaruhi bagaimana proses politik dan hasil produk dari proses politik itu sendiri dapat mempengaruhi ekonomi politik yang ada di suatu negara. Ini juga bahwa
dari proses politik yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan investasi-investasi yang mungkin bisa terikat di Indonesia ini dapat lepas begitu saja karena dampak dari kebijakan politik dari pemerintahan.